Biasanya gelang Xiaomi ataupun gelang brand lainnya tuh ukurannya kecil ya si layarnya dan memanjang. Lalu harganya murah 500 ribuan ke bawah. Nah tapi beda dengan Xiaomi Smart Band 8 Pro ini. Dari segi penampilan tuh mirip smartwatch, tapi harganya tuh lebih dari 500 ribu. Harga resminya kini ada di 750 ribuan, di mana kalau kita nambah 200 ribuan tuh udah dapet Redmi Watch 4. Dapat smartwatch. Jadi nanggung nggak sih buat beli Xiaomi Smart Band 8 Pro ini? Oke, di sini Fadi langsung aja kita bahas gimana sih pengalaman saya pakai selama 1 bulan lebih. Pertama kita bahas dulu desainnya yang mirip smartwatch. Yes, desainnya tuh mirip banget ya kayak smartwatch. Kayak jam, nggak sesuai namanya, smart band. Awalnya saya cukup ragu dipakai sehari-hari sampai pakai tidur, karena kan secara ukuran dan tampilan tuh kayak jam. Jadi takutnya tuh gak nyaman. Tapi nyatanya fine-fine aja. Gak ada masalah secara ukuran. Karena bisa dibilang ukurannya tuh gak sebesar kayak jam tangan juga. Atau gak sebesar si Redmi Watch 4. Bobotnya pun pas. Xiaomi sih ngeklaim framenya ini berbahan metal ya. Namun saat digunakan, sekilas feel-nya tuh kayak plastik sih. Jadi metalnya tuh kayak finishingnya aja. Namun overall masalah ergonomi dipakai sehari-hari tuh bahkan pakai tidur gak ada masalah. Termasuk strap bawaannya pun nyaman ya, berbahan silikon dengan finishing matte yang lembut. Dan kalau gue suka tentu kita dikasih strap yang bisa diganti. Ada banyak juga ya di toko-toko online yang punya strap dari pihak ketiga ya, bukan dari Xiaomi-nya. Lalu secara look, ini tuh cakep sih asli. Desainnya simple dan sekali lagi beda kayak gelang-gelang kebanyakan yang memanjang desainnya, boring. Dan gak lupa tentu di sini udah punya ketahanan air sampai 5 ATM ya, atau tahan sampai kedalaman air 50 meter. Yang agak disayangin sih di sini kita gak dikasih tombol gitu ya. Mungkin sengaja biar gak terlalu makan pasar si Redmi Watch 4. Nah yang kedua tuh layar AMOLED. Pastinya ini udah pakai panel AMOLED ya dengan ukuran 1,74 inci. Udah refresh rate-nya 60 Hz dan ini cukup banget loh ya. Udah oke. Karena ada beberapa gelang di luar sana yang nampilin refresh rate-nya tuh cuman 30 Hz. Lalu ini udah dilapisi oleh Gorilla Glass 3. Jangan salah loh ya, Gorilla Glass 3 ini, saya udah pernah bahas ini, walaupun secara angka tuh kalah ya dibandingkan Gorilla Glass 5, kurang tahan banting, tapi si Gorilla Glass 3 ini tuh lebih tahan goresan dibandingkan Gorilla Glass 5. Ini udah sering dibahas ya. Di situs The Verge juga udah pernah diuji ya bahwa si Gorilla Glass 3 ini tuh tahan goresan dibandingkan Gorilla Glass 5. Nah, yang kelihatan murah di sini adalah bezelnya. Jadi bezelnya tuh kelihatan tebal, serta permukaan layar tuh datar, nggak punya permukaan yang melengkung di sisinya, yang dimana sebenarnya wajar karena harganya ya biar murah. Tapi dari semua itu saya cukup puas sih, karena kualitas warnanya tuh baik, pekat, kecerahan secara teori juga nyampe 600 nits. Jadi udah cukup, walaupun kadang di kondisi terik banget, ya agak susah dilihat sih. Untungnya yang saya suka juga, udah ada auto brightness, jadi gak usah ribet atur manual ya kecerahannya. Selanjutnya nomor 3 fitur dan UI. Nah, untuk UI ini cukup menarik, mulai dari always on display yang kalau dinyalain sih tampilannya tuh bakal jadi lebih simple ya, cuman waktu kayak gini aja. Buat hemat baterai. Terus tema-tema juga bisa di-download di aplikasi Mi Fitness. Kalau swipe dari atas juga bakal nemu notifikasi panel yang dimana bakal muncul juga dot merah ya di tampilan utama buat ngasih tahu ada notifikasi. Kita tentu bisa ngatur aplikasi apa aja yang bisa ngasih tahu ada notifikasi. Swipe ke kiri ada shortcut manager gitu, swipe ke kanan ada beberapa widget yang bisa diatur, swipe dari bawah ada berbagai menu yang sekilas kayak aplikasi-aplikasi di ponsel ya, kayak browser dan kawan-kawan. Namun ini buat ngakses fitur-fitur yang memang ikonnya menyerupai aplikasi di ponsel ya. Nah, untuk masalah fiturnya tentu bisa tracking kualitas tidur kita tuh gimana, ngukur stres, kadar oksigen dalam darah, ngukur detak jantung, tracking berbagai jenis olahraga yang cukup banyak jenisnya. Kalian bisa pause ya dan lihat ada apa aja. Terus bantu ngelatih pernapasan, bisa jadi starter kamera juga, atur musik dari jauh. Bisa buat ngingetin jadwal, nyari lokasi ponsel yang terhubung, ngingetin kapan kita harus berdiri, nampilin cuaca yang tentu cuma bisa ditampilin kalau connect ke ponsel. Lalu di sini juga ada asisten virtual Alexa, cuman mungkin baru tahap awal dan baru beberapa region aja yang bisa nikmatin. Karena saya lihat di aplikasi Mi Fitness-nya tuh nggak ada opsi Alexa. Dan yang jadi daya tariknya juga adalah built-in GPS. Ini nggak semua gelang pintar punya ya. Nah, si GPS-nya tuh cukup akurat. Saya coba dibawa cepet ya naik motor. GPS-nya tuh bisa tetap ngikutin ya. Bisa tetap ninggalin jejak yang cukup akurat. Kan takutnya nih kalau dibawa kencang tuh gak bisa ngikutin. Cuman ternyata bisa ngikutin ya. Jadi gak cuman bisa ngikutin atau ninggalin jejak pas kita jalan atau lari pelan aja. Yang saya suka juga sebelum lari, kita bisa dikasih pilihan buat pemanasan dan ada panduan pemanasannya tuh kayak gimana. Hal kecil yang baik sih.
Selanjutnya, layaknya penggunaan fisik yang nyaman, overall experience software-nya juga cukup solid. Dengan UI dan fitur yang ada, Xiaomi Smart Band 8 Pro ini bisa ngasih saya pengalaman kayak pakai smartwatch tapi versi light. UI-nya juga udah cukup ramah ya buat dieksplor, dan ada mirip-mirip UI dari MIUI gitu. Paling yang agak ganggu selama pemakaian tuh terkadang pas lagi gak dipakai, dimana pas si gelang tuh mungkin gak sengaja kepencet sama lengan baju panjang. Si layar tuh kayak nge-freeze atau nge-bug kayak gini. Saya harus swipe aja biar gak gitu sih. Mungkin bakal di-fix di update software mendatang ya. Lalu untuk pilihan temanya masih terbatas juga. Dan untuk urusan baterainya ini udah baik sih. Pas gelang ini baru nyampe dari toko online tuh ada di 83% ya, pas tanggal 31. Dan saya pakai terus ya dengan connect ke ponsel selalu, nampilin notifikasi, terus tracking kesehatan saya berkala kayak ngukur detak jantung, stres, kadar oksigen dalam darah. Pokoknya dipakainya cukup intens dan normal kecuali dipakai buat ngetes olahraga. Selama 1 minggu tuh langsung nyisa 5% ya, dari 83%. Jadi udah cukup baik. Yang tentunya kalau misalkan dipakai tracking olahraga, apalagi tiap hari, pasti ya bakal kurang dari itu sih. Apalagi kalau misalkan ya sering pakai fitur GPS-nya. Jadi Xiaomi Smart Band 8 Pro ini cocok banget buat kalian yang pengen sebuah aksesoris pintar di pergelangan tangan yang nggak nyampe sejuta lebih. Juga gak pengen beli gelang-gelang pintar lainnya yang kebanyakan tuh punya tampilan layar memanjang. Ergonominya pun udah baik ya, dipakai kondisi bagaimanapun. Fiturnya solid walaupun nggak selengkap smartwatch, katakanlah Redmi Watch 4. Yang bakal kerasa bukan smartwatch jika dibandingkan dengan Redmi Watch 4 khususnya ya, selain dari sisi desain adalah fitur buat nerima telepon dan ngomong lewat si jamnya. Itu doang. Jadi bisa dikatakan Xiaomi Smart Band 8 Pro ini nggak nanggung sih posisinya, walaupun dari segi harga, fitur, dan kualitas tuh ada di tengah-tengah antara Xiaomi Band yang biasa dan Redmi Watch ya. Oke, jadi ini cukup layak buat dibeli. Jadi sekian aja ya review kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video review atau video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.